Desiminasi budaya positif. Untuk itu, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu Indah kami persilakan. Perkenalan dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Ya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif hari ini. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Dayalina Novia, kenal panitia Bapak Ibu saudara. Insya Allah calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini adalah momen aksi nyata menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar menyampaikan saja, kita berdiskusi kembali mengenai budaya positif ini seperti apa di sekolah kita, apakah perlu ditingkatkan dan sebagainya, atau memang perlu penyegaran sedikit. Nanti yang akan tahu adalah kembali kepada Bapak Ibu semuanya ya. Oke, selanjutnya saya Dalam Novia, tadi sudah ya, pengajar matematika di SMA Negeri 1 Darangan. Nomor HP, alamat, email dan sebagainya, maka pilih pada yang WA di foto. Oh ini perkenalan dulu. Ini fasilitator dan pengajar praktik kelompok saya. Ya, ada Bapak Koko Kusnadi sebagai fasilitator, beliau dari Kabupaten Sumedang. Bapaknya masih muda. Alhamdulillah dapat fasilitator yang fleksibel sekali. Nah, yang ini pengajar praktiknya Ibu Silviana, mungkin tidak asing ya, sering bertemu karena sudah berbagai momen datang ke sekolah. Selanjutnya, nah Bapak Ibu kita mulai saja. Apa budaya positif itu yang Bapak Ibu ketahui? Budaya positif, kita kan sering ya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu cerminannya seperti apa ya? Kebiasaan. Betul. Ada lagi? Kebiasaan menanamkan karakter pada siswa. Ya, kebiasaan menanamkan karakter pada siswa. Betul ya Bapak Ibu, jawabannya semuanya benar. Pada dasarnya budaya positif adalah mencerminkan suasana atau lingkungan yang memotivasi melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif gitu ya, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini nantinya akan menuju ke nilai-nilai keyakinan. Tadi kan kebiasaan ya, ada tuh kebiasaan yang berpihak pada murid. Harus selalu ada berpihak pada murid, karena pada dasarnya kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah mendidik. Nah, mendidik itu adalah mengantarkan. Jadi tugas kita itu ternyata hanya mengantarkan saja. Mengantarkan, cara mengantarkannya berbagai cara. Bapak Ibu sendiri yang punya caranya. Misalnya dengan referensi dari murid kita yang ada di dalam kelas. Nah, kebiasaan tersebut harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Nah, itu bukan budaya positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila yang 6 dimensi itu ya. Iman dan takwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan
apa ya betul gitu Bapak Ibu, si Kunawi anaknya itu kreatif, betul ya. Buat masih pada ingat ya. Oke, selanjutnya disiplin positif. Nah, budaya positif ini bisa dilakukan melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan tahu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ini, maka Bapak Ibu berpasangan berduaan kiri kanan atau depan belakang, boleh berdua, ya. Oke, boleh mau kiri mau kanan depan belakang, pasangannya berdua. Kita mau berpositif-positifan nih. Berpositif-positifan. Ada di saya di situ. Tak boleh, mau ke belakang ke samping boleh berdua ya. Oke, Bapak Ibu sekarang coba buka telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Bapak Ibu tuliskan atau lihat telapak tangannya, tuliskan rahasia terbesar Bapak Ibu. Aduh. Sudah? Atau tuliskan rahasia besar, tuliskan prinsip terkuat yang ada dalam diri Bapak Ibu. Atau hal yang menurut Bapak Ibu betul-betul prinsipal gitu. Sudah? Sudah ada? Sekarang kepalkan tangannya. Pegang kunci erat-erat rahasia yang Bapak Ibu punya. Oke, sekarang sudah berpasangan kan? Buai dengan punya. Buai dengan Pak Eden. Sudah berpasangan? Oke. Sekarang salah satu saja ya. Silakan olot apa ya bahasa Indonesia olotnya? Bujuk temannya dengan berbagai cara. Kumaha caranya teman Bapak Ibu bisa memberitahu rahasia terbesar yang ada di tangannya. Apakah akan memberikan atau tidak? Silakan. Dengan berbagai ini maka Ajak kasihan 1 juta keluar ya. Ada yang berhasil membuka atau tidak nanti kita lihat. Sama. Oh, ada nama. Sudah berbagai cara, sok cina cepat kita di jasa Jepang bikinin meja, cina baginya biar terbuka, cina cepat. Pak Edi berhasil nggak? Enggak. Pak Edi dan Bu Edi berhasil nggak? Enggak. Yang lainnya siapa yang berhasil ada? Oke, kenapa mau tidak? Oke, karena hasil tidak boleh diceritakan ke orang lain. Pak, kita mau buka aib orang lain. Tapi kalau 1 juta mah? Mana sih? Privasi betul ya. Nah sekarang pertanyaannya, kontrol itu ada di siapa sebetulnya? Jadi kontrol segala sesuatu hal itu ada pada diri sendiri. Kita sebagai guru bisa nggak maksa murid untuk mengontrol murid? Oke, kita saja punya kontrol. Jadi segala sesuatu kontrol terkuatnya itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya ya. Oke, tadi ya apakah berhasil? Jawabannya ternyata di sini semuanya tidak berhasil ya. Apakah tetap menutup kepalan tangan? Ya, kenapa Bapak Ibu tetap menutup? Privasi ya kan? Tadi kata Bu Tati rahasia tidak boleh diumbar-umbar. Kata Pak Eden tidak boleh mengumbar air gitu kan ya. Oke, dalam kejutan ini siapa yang memegang kendali? Kita sudah tahu jawabannya ya. Yang memegang kendali adalah diri sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, bukan kontrol yang kuat itu ada pada diri sendiri.
Miskonsepsi makna kontrol, artinya tadi guru mengontrol murid. Kita miskonsepsi pada dasarnya yang sudah dengan mengontrol murid itu merupakan sebuah miskonsepsi. Sebagai guru baiknya seperti apa ya? Kalau bukan mengontrol, Bapak Ibu membimbing, membina, mengantarkan tadi yang mengantarkan pada sebuah solusi. Misalkan kita punya semua nih seorang siswa, lalu siswanya melakukan sebuah melanggar peraturan di sekolah. Apakah kita bisa mengontrol siswa itu? Kamu tidak boleh A. Apakah selanjutnya langsung terjadi? Sejauh ini yang saya alami gagal ternyata. Entah itu dari sayanya, entah itu dari siswanya. Makanya, tapi saya sudah mencoba mengantarkan dia untuk bertanggung jawab dan mengantarkan dia untuk menemukan solusinya. Itu ternyata lebih efektif. Tuh. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak Ibu kan kalau di kelas pasti dalam 4 jam pelajaran, 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran ada istilahnya ceramah, istilahnya kata anak-anak ibu ceramah gelap. Berbagai kalimat positif terus dikeluarkan sampai kita lupa jam mengajar. Ngajar 15 menit, penguatan positifnya hampir 1 jam, gitu kan? Ya, nah ternyata itu miskonsepsi. Ternyata lalu kritik dan membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu pernah nggak ke siswa? Jika aku apa, ibunya sudah kumaha deui. Efektif tidak Bapak Ibu dengan membuat seperti itu? Yang Bapak Ibu rasakan saja lebay ya, karena ibu kan tidak pernah ya, tidak pernah membuat bersalah. Oke, lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tidak benar katanya Bu Pak. Maksa dalam arti gini, ayeuna kudu ngumpulkeun ieu, ayeuna pisan. Ada orang yang bisa, ada orang yang tidak bisa. Karena dapat dirasakan oleh pelajaran matematika sendiri Bapak Ibu. Waktu itu pernah saya mencoba ayeuna keneh kudu hafal perkalian hiji itu dikasih 10. Pernah yang saya lakukan. Yang namanya murid tidak bisa full seperti itu. Ternyata kita tidak berhak untuk memaksa. Mereka punya cara sendiri untuk belajar. Contoh kemarin di kelas, apakah sudut istimewa trigonometri? Hafalkan, kayak ditalar Bu Ibu. Ternyata datang seorang siswa, Bu terbiasa di talar rumah, balik sangat kue, tapi mau ngomong karena buku. Nah, tiba begitu. Saya bicara seperti itu, mau nggak silahkan, tapi tanpa melihat buku. Ternyata ada yang lancar untuk menghafal, ada yang lancar ditanya, dan ada yang lancar menulis. Berarti kita tidak berhak untuk memaksa cara kepada anak ternyata. Itu ya Bapak Ibu. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai ini ya. Intinya kita belajar bersama lagi, kita belajar kembali. Nah, oke, katanya bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilakunya kita sebagai pendidik ataupun nanti pelaku anak misalnya. Namun bila kita ingin memperbaiki secara utama kita, maka kita perlu mengubah cara keacuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita memandang dunia, ubah cara bagaimana kita berpikir tentang manusia lagi. Karena pada dasarnya guru dan murid sama-sama manusia. Ya bedanya mungkin ada usia dan cara pemikirannya saja. Itu. Terus ubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitanya saat ini. Mau tidak seperti ini paradigmanya, sedikit demi sedikit harus kita ikuti. Kalau tidak, itu saya tadi semacam finansial terlindas. Meskipun berawal dari paksaan kan, udah paksa, udah menjagonya, gimana lagi? Tapi kan itu setidaknya Bapak Ibu sudah tergerak untuk mau mencoba menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban. Lalu, nah ada stimulus respon, ada teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa manusia itu kebutuhannya sama. Ternyata berbeda. Kita manusia butuh makan, tapi tidak semua manusia makan perlu nasi. Ada orang yang tidak suka nasi, ya kan? Ada orang yang makan roti saja.
sudah kenyang, sudah kuat, ya kan? Kebutuhannya berbeda-beda ternyata. Ya kan? Kalau kata Bu nih, bakso kayaknya kata orang itu ada bakso enak dan tidak enak. Tapi untuk Bapak sebenarnya bakso itu hanya ada enak dan enak banget. Kan beda kebutuhannya. Berarti Mang Alimah Bapak enak. Cikmasanes ada yang bilang tidak enak, ada yang bilang enak juga. Tuh ya. Nah, kayak ke bawahnya nanti kita lihat ya. Orang lain bisa mengontrol kita. Tadi bisa nggak Bapak Ibu dengan dibujuk mixu, dibujuk ini itu sama temennya, kemarinannya membuka tangan dengan semudah itu? Dia rahasia Abi. Tidak kan? Karena pada dasarnya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol terkuatnya adalah diri sendiri. Sekalipun ada orang yang kadang pelintar, kasih menikis si kata enak, mau ngilu enak. Ada kan, termasuk saya juga. Ketika kata orang lain, didinya mah enak makan teh, pasti ngikutin. Tapi kalau mencoba, kita akan tahu, oh ini tidak cocok untuk saya. Itu sudah mengontrol diri sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Tuh, terus model berpikir menang kalah. Dia pada saat menghadapi murid itu, siapa yang salah, siapa yang benar. Itu menurut stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol kita harus berpikir menang-menang daripada nama win-win solution ya. Dari semua pihak kita jangan cari kelemahannya, cari kekuatannya mana yang bisa dikembangkan. Tuh. Lalu selanjutnya, nah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif dengan kita niatnya dengan aksi nyata ini kita refleksi apakah di sekolah kita ini budaya positifnya, disiplin positifnya memang sudah pas atau perlu ditingkatkan atau memang perlu dikurangi gitu kan ya. Tidak mungkin panggilnya untuk dikurangi mah. Nah, salah satu caranya kita telah dulu apakah telah efektif nih budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Kita punya banyak kebiasaan ya. Hari Senin bicara bendera, hari Selasa tadarus, Rabu literasi, Kamis tadarus, Jumat ada kujumpa. Terus setiap hari pendisiplinan murid-murid sudah berjalan. Nah, pertanyaannya, apakah sudah efektif? Menurut Bapak Ibu gimana? Enggak ada yang mau berbicara? Apakah telah efektif? Coba budaya positif, disiplin di sekolah kita apakah sudah efektif atau belum? Belum. Ada yang mau berbicara enggak? Pak Dedi enggak? Ada tapi ininya terbatas. Kita untuk berdiskusi bersama-sama saja ya, supaya berkumpul di sini meluangkan waktu banyak sampai anak-anak tertinggal sebenarnya ada yang kita dapatkan. Halo Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ina baru pertanyaan adalah apakah sudah efektif? Untuk yang saya jawab sekarang tadi belum itu maksudnya bukan berarti jelek. Jika cuma di mana ketika ada program yang baik dan praktik baik yang dilakukan di suatu lingkungan, khususnya dalam lingkungan sekolah, selalu ada yang membarengi, yaitu distraksi atau faktor pengganggunya. Nah, untuk menjadi pengganggunya yang saya lihat atau amati, walaupun mungkin saya sendiri jarang ikutan praktek baik, itu ketika ikutan yang hari Jumat, jumpa yang ceramah ada memperhatikan banyak, tapi yang konsentrasi ke handphone masing-masing juga ada. Bahkan sempat juga bikin konten sendiri ketika ada acara kebiasaan baik di sekolah gitu. Itu beberapa kali. Ya mungkin kalau yang Bapak Ibu yang duduk di depan ada yang atau tidak, tapi untuk kami yang di belakang itu sering juga kadang-kadang memergoki juga. Betul Bapak Ibu, ini bukan menjadikan siswa kita yang main slot juga ada gitu anak-anaknya pas waktu ceramah itu salah satunya. Jadi programnya bagus, tetapi memang ada distraksinya. Nah, berarti PR-nya adalah bagaimana cara kita untuk menyingkirkan distraksinya supaya apa yang sudah diprogramkan atau apa yang menjadi kebiasaan atau kebiasaan dari sekolah kita berjalan efektif. Karena tidak mungkin ada suatu program atau apapun tanpa ada distraksi atau ada hal negatifnya gitu yang mengikuti. Pasti mengganggu nanti ayat kayak misalkan mungkin peran serta dari Bapak Ibu gurunya belum maksimal, kayak misalkan saya jarang ikutan juga salah satu distraksi. Jadi mereka tidak kompak, dimana mereka untuk mendisiplinkannya ya Pak, didisiplinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, misalkan dipanggil satu orang
kegiatan kebiasaan kita masih ada dipergunakan nilai oleh murid kan. Kayak ini adalah kalau menurut saya ini bukan karena tidak ada kesalahan seorang, tapi ini adalah perlunya kolaborasi dari semua, bukan ya. Nah, nanti kita telah lagi apakah masih perlu ditinjau kembali nih program-program yang sudah kita laksanakan, bukan ya, dengan pembiasaan. Sebenarnya sangat progres sekali. Sebenarnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya pembiasaannya ada, tiap pagi selalu ada. Hanya saja tadi kan masih ada kurang masih ada hal-hal yang dipergunakan tidak baik oleh murid, bukan ya. Nah, kita tinjau kembali apakah masih perlu ditinjau atau tidak, ya. Gimana Pak Ibu? Apakah perlu ditinjau atau tidak? Nah, ini yang pokoknya nanti kita perlu dilakukan kembali bersama. Hari ini kita ingat kembali perlu atau tidak, mereka perlu kurikulumnya, perkiraannya, untuk supaya lebih efektif lagi. Oke, terima kasih ya Pak Dede dan Bapak Ibu semuanya. Kayak apa sesungguhnya harus disiplin itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui efektivitasnya, kita harus meninjau kembali, kita harus kembali ingat esensi dari disiplinnya itu apa. Oke, disiplin, apa sebenarnya arti disiplin itu, kita harus tahu dulu. Lalu kita nanti langsung ada kaitannya ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa nih yang mau kita ambil di sekolah kita? Dari visi kan kita sudah ada berbudi pekerti luhur. Dalam berbudi pekerti luhur ada beranak mulia, bla banyak ya gitu. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Oh iya Bapak Ibu, kalau misalkan punya makanan atau minuman boleh sambil makan minum, dipersilakan ya. Sampai saja tidak terpaku dengan. Oke, lantas apa disiplin itu Bapak Ibu? Disiplin itu namanya ya. Disiplin itu apa ya? Disiplin itu merupakan berasal dari bahasa Latin sebenarnya artinya belajar dengan tujuan adalah supaya motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi disiplin itu kan mengeluarkan sikap positif untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulianya adalah salah satunya supaya muncul motivasi dari murid itu bukan karena paksaan, tapi muncul dari intrinsik dirinya, ya kan? Muncul dari kesadaran diri sendiri itu. Tujuan dari mendisiplinkan adalah supaya murid-murid kita memotivasinya karena untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Saya harus masuk pelajaran matematika. Kalau tidak, nanti Bunda marah. Nah, itu kira-kira intrinsik atau dari eksternal, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sudah tahu ya? Pasti sudah tahu. Ketika murid mau masuk ke kelas, aku mau belajar matematika sama Bu Indah, kemarin juga seru ada gamenya, bisa main itu. Nah, berarti itu kesadaran dari diri sendiri bahwa dia tahu kebutuhan dia hari ini. Saya harus belajar matematika, saya harus belajar perkalian. Nanti kalau saya bekerja, saya harus bisa perkalian. Itu berarti motivasinya sudah dari diri sendiri. Kayak kita ruang lingkup kecil saja dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan merasa udah susah menggerakkan satu sekolah, nanti pada akhirnya takut memberatkan kepada para anak dan sebagainya. Kita ibaratkan ini adalah untuk mengelola kelas kecil saja dulu, untuk kelas kita yang kita ampuh saja dulu gitu ya. Nanti untuk yang luas yang besarnya itu memang memerlukan waktu yang lebih untuk memikirkan ini. Tuh, oke, selanjutnya langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Nah, langkahnya yang pertama, tanyakan dulu pendapat murid. Bagaimana pelajaran disukai? Kita nggak bisa maksa. Barudak baca halaman sakit kerjakan LKS. Ibu badai sarapan nggak bisa kayak gitu kan ya? Nah, kita tanya dulu pendapatnya. Barudak enak nggak nih? Anak-anak enak nih belajar matematika seperti ini. Setidaknya minimal kalau dulu saya pernah belajar bersama guru di Sandarangan. Waktu itu ada guru. Ketika awal semester beliau meminta buka bukunya, sobek satu lembar, tulis pengen seperti apa belajar dengan saya. Guru juga kayak gitu. Jadi kita nulis di akhir semester, guru tersebut nanya lagi, bagaimana pembelajaran selama satu semester ini? Apakah sudah sesuai? Sebetulnya dari dulu itu sudah dilaksanakan, hanya saja teorinya baru dimunculkan sekarang secara bahasa seperti ini. Makanya yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Dulu kita pernah membuat sebuah keinginan kelas seperti apa yang kalian idamkan. Cara mewujudkan kelas yang diidamkan harus seperti apa. Yang tahu jawabannya bukan kita, tapi
murid, karena murid yang setiap waktu berada di dalam kelasnya. Kayak mengambil kesepakatan dari ide, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas yang sudah pernah kita lakukan. Bapak Ibu alangkah bukan ini ya, maksudnya sudah pernah dicoba 1 tahun ini. Saya setiap kelas pasti membuat kesepakatan kelas. Waktu itu salah satunya adalah boleh minum, toleransi masuk ke kelas. Waktu saya membuat toleransi masuk kelas boleh 10 menit. Dia telat belajar matematika boleh telat, tapi hanya boleh 10 menit. Ditanyakan kembali konsekuensinya apa, nanti ditambah 10 menit. Kalau nggak saya apalin perkalian dan sebagainya. Tuh, itu pengalaman ya Bu ya, pengalaman yang saya lakukan. Ibu juga pasti punya triknya masing-masing. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Ketika anak tahu bahwa tidak boleh telat, harus tepat waktu, nilai apa yang didapatkan itu jadi siswa yang tahu sendirinya. Membuat poster kesepakatan kelas yang sudah pernah kita lakukan. Bagaimana misalnya kalau kita coba budayakan kembali bersama wali kelas masing-masing ke depannya. Kalau mata pelajaran terlalu banyak yang diingat oleh murid, bersama wali kelas mungkin dicoba nanti untuk kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Ya, karena nanti pada akhirnya kita akan tahu kunci si Malaka Mama akan kembali kepada apa yang sudah dibicarakan. Dia menuliskan tidak boleh telat atau masih harus tepat waktu. Ketika dia telat masuk ke dalam kelas, dia tahu, oh saya sudah melanggar. Jadi bukan keluar dari peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu, tapi melanggar keyakinan yang ada dalam pada dirinya. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi juga. Oke, kita bahas motivasi. Dorongan, Bapak Ibu, dan Ibu juga sudah tahu bahwa motivasi adalah sebuah dorongan. Oke, yang timbul dari diri sendiri. Nah, yang sering kita lupakan adalah ini. Kita harus memotivasi, cina ya. Istilah memotivasi itu apakah harus dari kita motivasinya? Ternyata tidak. Kita itu sebagai pendidik harus memunculkan motivasinya itu benar-benar dari diri anaknya. Gitu kan? Ketika motivasinya eksternal, nanti efeknya akan lebih cepat pudar. Tuh, oke. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku kita sebagai manusia ketika melakukan sesuatu, motivasinya pasti ada 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, motivasi seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti pada saat pelajaran saya kan punya cap, Bapak Ibu kan punya cap, punya cap tanda tangan, bintang, gitu kan ya. 10 orang pertama dapat cap, ramai di kelas Bapak Ibu. Tapi ketika, yuk nomor 1, coba kerjakan nomor 1. Siapa yang mau mengerjakan? Diam semuanya. Tapi ketika siapa yang mau menjelaskan di depan, dapat cap dari ibu, nilainya A+, langsung Bapak Ibu. Nah, berarti itu anak baru sampai untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemarin saya coba seperti ini. Anak-anak coba kerjakan nomor 1, kerjakan dalam waktu 5 menit. Tidak saya iming-imingi dengan cap, tidak iming-imingi dengan A+. Ternyata masih banyak anak yang termotivasi untuk mengerjakan lebih cepat lagi. Nah, kalau misalkan dalam pembiasaan secara global seperti waktu hari Jumat, kan Senin, hari Rabu, kadang-kadang ya anaknya mau ke depan karena ada juga yang melihat beng-bengnya. Tapi sejauh ini saya lihat anak-anak yang ke depan itu adalah anak-anak yang betul-betul mau menjawab, tidak melihat beng-beng yang ada di depan, coki-coki yang tidak ada di depan, gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menerapkan ke ya minimal 75% dari siswa kita, gitu Bapak Ibu. Ya kalau sejauh ini kan paling itu kalau angkatan lalu nijar deui, gupron deui, gitu kan. Baru berapa persen? Kalau dihitung 10% masih jauh mungkin. Nah, ini PR untuk kita semua. Gimana caranya? Motivasinya bukan hanya imbalan atau untuk penghargaan, ya. Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi terbaik yang kita harapkan. Ada motivasi tujuannya ini supaya mereka tahu bahwa saya belajar matematika untuk apa ya. Ada yang bertanya waktu itu Bapak Ibu, Bu, saya belajar matematika untuk apa? Hari AA belajar ke sekolah ini belajar naon? Tapi sama saya dikembalikan, ke sekolah ini belajar mau apa? Mau ijazah. Enak nggak belajar di kelasnya? Enggak Bu, tersiksa harus ngerjain tugas, harus ngerjain ini. Saya ada lagi yang menjawab, Bu, saya sekolah karena nanti setelah sekolah saya pengen kuliah.
Kalau saya kuliah, saya harus punya bekal dari SMA. Kalau tidak, mungkin saya nanti jadi orang yang paling tidak bisa pada saat kuliah. Nah ternyata ada Bapak Ibu di sekolah kita yang motivasinya sudah internal, sudah intuisi. Mereka tahu cara menghargai diri sendiri itu, Bu, supaya saya nanti di kampus dikenal sama orang, berarti saya harus menjadi orang yang begini ya. Ada ternyata mereka sudah tahu itu adalah tujuan yang utamanya ketika menemukan motivasi supaya mereka tahu nilai atau nilai kebajikan atau cara menghargai diri sendirinya dulu. Bukan karena pengen cap, pengen bintang, pengen permen dan sebagainya. Oke, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini pasti saya pun ya masih terkadang kan hukuman lah menggacang, bukan ya? Kalau nggak pakai penghargaan lah supaya ramai di kelas teh. Bukan saya sejauh ini sampai kemarin masih berpikir seperti itu. Udah kurang pakai iwet, mudah ngumpulkan sekelas, seorang tuh ngumpulkan sekelas tuh dinilai. Saya pernah menerapkan itu, tapi gagal total. Yang ada capek sendiri. Bacakan buku dia pertemuan, ternyata gagal dengan hukuman. Dengan penghargaan, ketika tidak diberi penghargaan, nggak ada yang maju ke depan, Bapak Ibu. Ketika diberi penghargaan, mereka langsung saya mau menjelaskan ke depan. Tapi ketika tidak ada cap dan A+ dari saya, ternyata tidak ada yang mau ke depan. Ada diam semuanya. Nah, pada itu memang hukuman dan penghargaan itu alangkah baiknya menjadi pilihan terakhir sekali. Apalagi hukuman kalau bisa tidak pakai. Kalau penghargaan, menurut Bapak Ibu, dalam pembelajaran boleh nggak sih ada penghargaan? Berupa apa? Ada yang mau berbicara? Dengan tepuk tangan, dengan apresiasi, bagus ya Pak. Jadi penghargaan itu bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Karena pada dasarnya anak-anak itu diakui saja sudah senang gitu sama guru teh. Ditaruh pamit di jalan ternyata anak-anak itu senang. Dengan penghargaan itu tidak perlu dalam bentuk barang. Ternyata dalam pujian, dalam bentuk tepuk tangan ya Pak. Dari tepuk tangan di apa ketika ada juara, tepuk tangan sekuat-kuat itu senang sebetulnya anak-anak beribu tidak kayak seperti yang malu-malu aduh tidak dapat sekarang, tapi dalam hatinya pasti ya Allah aku ditepuk tangannya sama sebanyak ini, pasti seperti itu. Anak SMP bisa speak English aja, berpidato pakai bahasa Inggris dengan bahasa yang kaku, itu ditepuk tangan ya Allah aku pernah pidato pakai bahasa Inggris sampai sekarang ingat. Bukan itu karena penghargaan berupa seperti itu ternyata lebih melekat. Oke, adanya konsekuensi hukuman, konsekuensi lebih aman yang mana Bapak Ibu? Lebih aman yang mana? Hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi, ya kan? Kalau hukuman tadi, lamun misalkan kita ngerjakan matematika, guru dibongkar, gitu kan? Kalau enggak, lamun ngerjakan dia, aku nulis, tinggal minta maaf sama ibu. Nah itu adalah sebuah hukuman. Nah kita cari tahu dulu konsekuensi dengan hukuman. Nah kita cek nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid olahraga sebenarnya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kita langsung ke bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Karena berarti katanya karena itu pelajaran olahraga, berarti itu konsekuensi. Tadi paling hukuman apa ya? Kalau masih sepakatnya konsekuensi. Berarti ini berupa hukuman. Oke, terus yang lain udah pemanasan ini belum Bu. yang lain udah pemanasan belum ada? Kalau yang lain udah pemanasan dia baru datang berarti itu konsekuensi. Oke, kata berarti kalau yang lain sudah mulai pemanasan tapi dia baru datang, berarti itu namanya konsekuensi. Si BC
kolega saya kan. Padahal muat atau konsekuensinya. Bisa hukuman konsekuensi apa? Oh konsekuensi. Oh kayak itu? Oh oke, ternyata inilah konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa Bapak Ibu? Hukuman mana? Konsekuensi ada kesepakatan. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu kan ya? Oke, Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu tidak ada hubungannya antara kesalahan dengan hal yang harus dilakukan. Itu hukuman. Contoh tadi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mau pakai sepatu semuanya kan tidak nyambung. Yang nyambungnya gimana nih? Kalau anak saat tidak pakai sepatu hitam baiknya, kan kita tidak boleh pakai sepatu selain warna hitam. Tiba-tiba ada yang pakai hitam, lalu disuruh pakai sepatu seharian, katanya ini merupakan hukuman. Seharusnya seperti apa? Beli sepatu ke sekolah. Tidak. Terus kalau mengingat gitu ceritanya, bisa jadi anak yang tidak pakai sepatu hitam itu yang tidak punya lungsuran dari kakaknya, baik warnanya warna putih apa ya. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu, jangan ujung-ujung menghukum. Nah itu fungsinya kita tahu antara hukuman dan konsekuensi. Lari lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari identik dengan pelajaran olahraga. Ketika dia telat pada saat pelajaran PJOK, orangnya pemanasan, dia udah datang, diminta lari. Itu termasuk konsekuensi karena nyambung. Kalau matematika telat disuruh lari, baru larinya sekali hiji kali 2 gitu nya. Kemudian olahraga ongko secara otak dan secara fisik. Nah jadi konsekuensi mah harus nyambung antara yang dilanggar dengan pemberian tugasnya. Kalau hukuman mah tidak nyambung, itu bedanya itu. Oke, selanjutnya, sedikit perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi ya. Hukuman mah jika Bapak Ibu melakukan sampai selama-lamanya. Kalau konsekuensi itu menyakiti, tapi hanya dalam waktu tertentu. Karena kita tujuannya, contoh misalkan, sok atuh kamu kesiangan siap ngapain? Karena kesepakatan kelasnya, misalkan saya siap 10 menit lebih telat dari temannya untuk keluar kelas. Dia menyepakati itu, misalkan. Dia pasti merasa hatinya batu istirahat, tapi videonya mana kita ngapain sekalian, kemudian dia. Nah itu kan pasti menyakiti untuk anak, tapi pasti dalam jangka waktu pendek, karena ada manfaatnya. Ketika dia rugi secara waktu, tapi ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan yang namanya hukuman itu melekat, sok Bapak Ibu ingat sekarang, zaman sekolah pada saat dulu atau teman belakang, biasanya kita ingat pada zaman sekolah saja. Hal yang paling diingat yang membahagiakan dari guru Bapak Ibu pada saat zaman dulu, ada nggak? Yang diingat. Lalu ada nggak rasa sakit yang pernah diberikan oleh guru kita zaman dulu sampai sekarang terus diingat sampai sekarang? Ketika dia, aduh boleh lagi orang jadi pilih mesti gue tanya, atau mesti bawa ada nggak perasaan seperti itu? Ada. Alhamdulillah guru zaman dulu baik kesannya dan baik-baik sekali, dan kitanya pun mungkin kesadarannya lebih tahu lagi nilai kebajikannya. Ketika tidak hafal sekalian dicimit pundak, saya dulu ingat Bapak Ibu salah sebut sekalian 4 kali 4 8. Hari ini harus hafal, itu kesempatan itu dapat sekalian. Dicocok Bapak Ibu ya kan. Ingat dan sampai sekarang. Ya Allah gara-gara 4 kali 4 8 nyari. Nyari lagi dicimit pundak sampai kia dendeng. Oh ternyata hukuman itu menyakitkan sampai sekarang. Zaman SMP pernah mengalami. Zaman SMA ya ada kalian tapi ada ya karena diawali dari saya sendiri. Ya kan semuanya pasti berawal dari sendiri karena murid itu explore. Bisa orang nggak apa sejauh ini Dama bukan tipe yang kapokan ya. Kalau zaman sekolah alhamdulillah Pak lari, oke, tidak menjadi saya dulu seperti yang sampai sekarang. Ya Bapak Ibu kurang lebih itu antara hukuman dan konsekuensi. Nah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Kumaha cara tadi kata bagaimana kebiasaan
kebiasaan, kan? Ada kebiasaan tiap hari. Nah, dengan menggunakan keyakinan di kelas terlebih dahulu, kita biasakan ada kesepakatan. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan atau keyakinan, ada anak yang melanggar kesepakatan, kita tidak perlu menghukum mereka akan terhukum oleh ucapan mereka sendiri. Tidak boleh harus tepat waktu masuk kelas matematika. Telat, kita tidak perlu capek-capek. Kamu kenapa telat? Kunaon sok emang telat ngapain kalian? Nggak perlu capek kayak gitu, tinggal taruh coba baca kesepakatan kelasnya naon. Dibaca tuh masuk paling telat 10 menit. Lihat jamnya jam berapa? Oh iya Bu, lebih 20 menit. Apa konsekuensi yang A dapat yang A siap? Ya Bu, saya siap begini. Itu perlu kita bikin peraturan, tapi mereka yang membuat peraturan dimulai dari membuat keyakinan kelas. Yang dulu kita sudah pernah mencoba ya pada saat 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah kita pernah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, efektif sebetulnya. Kalau pada mata pelajaran akan tidak kurang efektif itu karena terlalu banyak yang harus diingat. Tapi kalau dengan wali kelas, per kelas dengan wali kelas dulu, nanti guru mapel yang masuk bisa membaca keyakinan kelas. Oh di kelas 5 turun lagi. Nanti kita bisa terapkan juga. Itu dengan cara bisa juga keyakinan kelas tiap kelas simpan, kasihkan di kelas dan kasihkan di BK. Jadi ketika ada A10-3 ternyata melakukan hal yang kurang tepat, dipanggilin ke BK, ngobrol sama guru BK. Guru BK udah punya catatan. Oh keyakinan kelasnya ini, anak melanggarnya ini. Jadi mereka sudah mencatat. Nah ini sini perlunya kolaborasi antar wali kelas, murid dengan guru-guru yang lainnya, semua stakeholder yang ada di sekolah termasuk dengan ruang kepala sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Agar datang dari diri sendiri. Saya pernah mendengar Bu istilah kata anak, kenapa kamu melanggar ini? Peraturan ada untuk dilanggar Ibu. Ada anak yang bilang seperti itu. Bu, peraturan ada untuk dilanggar. Oh berarti itu keyakinan ada untuk diyakini. Makanya dinamakan dengan keyakinan kelas. Gitu kan ya. Karena ada anak tes atau ada explore apalagi di tingkat SMA ternyata bahasanya banyak untuk ngeles dari guru-gurunya, ternyata kadang lebih lidah tidak bertulangnya lebih tajam gitu ya. Makanya kita sebagai guru harus bisa mensiasati, terutama adalah gimana caranya motivasinya muncul dari muridnya sendiri bukan dari gurunya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Lihat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu harus universal, tidak hanya untuk Islam saja, tidak hanya untuk non-Islam saja. Jadi ketika ada suatu nilai keyakinan, nilai kebajikan, dengan saling menghormati, dan itu berlaku untuk baik yang nonis, baik yang Islam atau baik yang sukunya dari Sunda, dari Betawi, itu harus berlaku. Itu namanya nilai kebajikan yang adalah keyakinan kelas. Kayak tahapannya tadi yang munculkan dulu peraturan, pancing saja dulu Bapak Ibu, pancing anak-anaknya. Coba peraturan apa yang di sekolah pasti tidak boleh pakai sepatu putih. Jawabannya tidak boleh telat masuk ke sekolah. Ke selanjutnya kita ubah kalimat positifnya. Pasti jangan masuk ke sekolah jangan telat masuk ke sekolah diganti. Dan kalimat lebih positif boleh pakai jangan dan pakai tidak. Bukannya lebih ke masuk tepat waktu. Merokok di sekolah menyebabkan kanker dan sebagainya. Sebagai nama bungkus rokok ya. Kita ubah kalimat jangan. Kalimat jangan dan tidaknya itu harus kita ubah menjadi lebih positif kan ya, juga membudayakan positif lingkungannya supaya nuansanya positif gitu ya, supaya apa itu positif saya yakini bersama padanya nanti tinjau ulang setiap waktu. Keyakinan kelas itu tidak bisa dibiarkan bertahun-tahun. Kalau perlu minimal 1 semester sekali ditinjau. Ini mana yang perlu yang belum yang sering dilanggar, mana yang perlu ditambahkan, makanya dari waktu ke waktu itu harus disepakati. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi tidak hanya murid saja, kita sebagai guru sama bertahan hidup, lapar, tunduk, haus itu contoh untuk yang kita hidup kasih sayang, ya butuh kasih sayang ya. Kayak penguasaan itu
kita juga dalam hati kecil bisa ditanyakan saja, tidak perlu dibicarakannya di mana tadi membuka aib itu sampai dengannya. So, dalam hati kecil kita pasti ada rasa ingin diakui kehebatan kita. Ketika kita bisa mengerjakan sesuatu, pasti ada rasa ingin diakui, hebat, ini memang bisa mengerjakan nyata. Ada perasaan seperti itu. Hanya saja orang yang mampunya itu ada yang diam, menunggu di ada kemudian cia-ciain, ada yang tanpa dipuji gitu, bahwa kurang menghasilkan dia tak berbagi praktik baik ya, gitu kan ya. Oke, lalu kebutuhan dasar yang sebenarnya kesenangan, kita butuh kesenangan, ya kan? Puji-puji mengenai tugas, kita butuh hal yang refresh gitu. Terus kebebasan, ketika kita dikunci oleh aturan, ya kita sudah pernah kita setiap ada aturan pasti merasa aduh udah aturan, misalnya seperti apa rasanya satu mahal gitu kan ya. Makanya di sini kita butuh kebebasan itu kan sudah menjadi dasar dari kita. Kurang lebih itu ya soalnya itu butuh kasih sayang. Kalau ditanya ke dalam diri sendiri pasti ada yang 5 dasar ini. Nah, kenapa bisa terjadi siswa atau murid yang melakukan pelanggaran? Karena mereka tidak terpenuhi 5 dasar kebutuhannya ini. Contohnya dulu alumni-nya Bapak Ibu, kenapa dari mulai masuk kelas 10 sampai lulusnya pun masih menggoda perasaan Bapak Ibu gurunya. Jadi sampah kena teko, ya, sampai udah kesepakatan kesiangan tetap ada kesiangan. Itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Contoh waktu itu ya kita sudah tahu yang karena wali kelas itu ya Abiya yang 12 IPS 2 inisialnya itu kita sebutkan Lubager apa namanya. Dia kan dari kelas 10 sampai kelas 12 imbasnya tidak hanya wali kelas saja kan, ternyata ya hampir semua gurunya pun merasakan, benar merasakan rasa air teko, rasa naon, rasa uya gitu kan ya. Nah, menurut Bapak Ibu, si anak tersebut kebutuhan apa yang tidak terpenuhinya? Sakit itu mah Bu, bukan kebutuhan sakit. Sakit. Kenapa dia sakit Pak? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Otak kirinya udah mati. Otak kirinya udah mati. Oke, otak kirinya sudah mati. Oke, otak kirinya sudah mati karena dipakai untuk berpikir hal-hal yang tidak kesampaian sama dia mungkin. Yang dia butuhkan adalah yang pertama kasih sayang. Sampai otaknya berpikir, gimana caranya saya mendapat kasih sayang sampai otaknya bisa mati. Saya mulainya bingung memikirkan cara supaya orang lain perhatian sama dia. Itu kan? Berarti ada hal yang tidak terpenuhi. Ketika hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, berarti kebutuhan yang dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Tuh. Lalu selanjutnya restitusi. Nah, yang sering kita bahas dari dulu ya, wajib mengenai restitusi. Lama lah sudah restitusi mah iraha bla 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 gitu kan ya. Nah, kita pelajari sekarang harus seperti apa. Restitusi maksudnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Kita mengarahkan murid untuk menemukan solusinya, untuk bertanggung jawab, itu merestitusi. Kalau menghukum kan tadi langsung judgement, makanya kalau merestitusi kita arahkan anak-anak itu menuju ke rasa tanggung jawabnya, dia biar tahu solusinya. Jadi memberikan solusi itu dari anaknya sendiri, bukan dari kitanya. Contoh kemarin Bapak Ibu, ada murid saya sampai melakukan palamnya, ada murid kamu pasti seselian gitu. Ada anak yang melakukan palam, Bapak Ibu bikin kunyit yang ada di kelas belakang dirabut setangkal, dialungkan ke kelas. Karena apa? Dia ada 5 kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi. Lagi enak tidur, jangkos, sebetulnya berisik. Kebayang Pak, ngarabut kunyit, Bapak Ibu kehilangan kunyit anu di juru, kelas abi Bapak Ibu tadinya setangkal, kunyit setangkal, wae dirabut, maka ngedigrik sekali amplop dialungkeun ke kelas. Ada kejadian seperti itu di kelas saya Bapak Ibu. Ya karena kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi gitu ya. Tapi kemarin sudah coba di restitusi baru 1 kali, belum ketemu lagi sama anaknya, jadi belum sempat ngobrol lagi apakah yang dia bicarakan itu sudah dilaksanakan atau belumnya. Nah, dalam proses restitusi ini butuh kesabaran Bapak Ibu, betul, karena tidak akan langsung seperti hukuman. Hukuman maka tinggal langsung
mana kudu kieu langsung cicing nggak tinggalin budaknya cicingnya. Tapi kalau restitusi tidak. Tapi setidaknya pada proses restitusi anak merasa dirinya diangkat untuk mencari solusi, bukan dijudge. Bedanya itu Bapak Ibu untuk restitusi dan penghukuman. 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum juga tadi saya datang, kunaon telat asup sekolah. Sok jalan dia misalkan jalan sebelah itu kakak dong piket, misalkan itu mah hukuman. Merasa bersalah tadi saya, aduh ibu teh sedang kumaha deui, adek kieu sudah 1 tahun. Nah itu yang sering saya ucapkan. Abdi masih Bu pembuat merasa bersalah masih. Sebagai teman, berbicaranya humble, enak diterima. Aku mau itu berangan, kemana wae. Nah, ada plus minusnya setiap 5 posisi ini. Sebagai teman, anak cepat menerima kita, tapi hal negatifnya lebih besar. Bisa jadi kadang anaknya seenaknya, Ibu, saya pernah mencoba ini, kemana wae, wah kemari, ibu mulai terasa sekolah, kata-kata panggil jeung abi. Jadi bahasa itu akan lebih berani. Resiko kita sebagai teman posisikannya seperti itu. Kalau pemantau dia sok ayeuna kerjakeun karena kamu telat, sok apapun perkalian tuh dijuru ditunya kalau geus apa datang ka ibu ka dieu. Itu sebagai pemantau. Jadi angkatkeun kasih datang deui store sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu yang tadi tes restitusi. Kunaon atuh ngalungkeun koneng kabar udah lagu kesel menuju bobo aya tugas abi teh tunggu terus ngabantuan bapak nyiapkeun bubur terus aya barudak gara-gara we poe abi teh kesal keluar aya takal koneng poe 15 dirabut we ku abi teh alungkeun ka kelas terus kumaha eta dia sering ngabayangkeun ya kok ngadidik sabari kieu teh nyeunap koneng eta sampai nya Bu ditaruh kami teh kumaha berhasil teh itu baru jalan beli untuk Bu kalau mungkin receh cenah teh gitu sing korawo lompatan lain cenah cari banting teh efektif teh teh gitu teh henteu Bu teh efektif lain cari kalau digane nu aya abi jadi tara diajakan sakelompok cik urang teh gitu da renungan jeung abi mah cenah nya we da mau koneng capoleh Bapak Ibu pas abi mah nya capoleh palang koneng cabe kan ngarujak sebenarnya gitu di kelas tanya saya tahu bukan berbagai hal terjadi tapi sudah diajak ngobrol. Dari 5 posisi ini yang paling besar yang paling efektif adalah sebagai manajer karena pada saat manajer di sini kita mengantarkan anak untuk merasa bertanggung jawab, solusinya muncul dari dirinya sendiri bukan dari kita sebagai orang yang merestitusinya. Nanti kita tonton contoh dari restitusi dan posisi kontrol ini ya. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami kelima posisi tersebut kita menonton videonya dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita refleksi kita ada di mana nih, si ibu ada mana saya bukannya supaya kita semua ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson. Contoh 5 menit lagi. 5. Ini untuk yang Bapak Ibu maka presiden Indonesia ini untuk posisi penghukum. Saya mah ada di sini kamu di sini. Oke, di luar Bu, gurunya Bu. Bukan Intan ya, Bang. Bukan Intan. Bayar buat itu tidur. Bukan Intan. Iya, biologi aja.
Karena pada dunia kamu gak akan nyampe. Untung iya mau ngomong pandangan. Yang pernah dapat itu di Korea Utara. Iya, berapa Bapak? Hanya mau ibu jantungan hanya hirup kayak jantung. Namun kata-kata yang merasa tidak berharga dan tidak sangat berpotensi. Ketika belum mengambil posisi ini akan mengakibatkan masalah dan segera akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Kemarin ke sini, minggu mau telanjang lihat. Tuh, orang ini pergerakan hidup, cerdas, karakter, simpel. Nanti lihat ibu ya. Ayah, kakinya. Pakai belum matematik Google kan Kristen. Wajah ya. Guru sebulan sekali. Pakai uang lagi. Ibu beneran. Karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan dorongan pada orang tertentu. Lagu ini di 20 sinking aku. Ibu Budi
jangan berada pakai jilbab. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita? Allah, komunitasnya Kim berkurang. Panjang aja. Pelajaran di SMP, peraturan Kalian sudah tahu konsekuensinya jika melakukan hari. Panjang. Mau usah panjang maghrib. Selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Iya benar. Jadi nanti jam 9 Konsekuensinya bahwa ayah bakal tak satu. Hari yang 50 Bawa pakai selokan. menunjukkan bahasa dan wajah yang datar. Ini dari video ini sejam. Hai. Selamat pagi Karen. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang lebih mana ini Karen? Keluar aja, Pak. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana ya? Ayo. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada lagi selain Kak Emma. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Karen? Jadi Naren akan setel alarm. Jika bersih obatan Sekarang kamu perlu kembali ke tempat belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan menjadikan posisi yang kontrol, yaitu memiliki bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah Oke, Bapak Ibu kurang lebih gambaran untuk 5 posisi kontrolnya seperti itu. Itu mah tinggal kembali ke diri kita sudah yang mana sebenarnya. Nah, kenapa dianjurkan yang manajer? Kalau melihat ekspresi si ibu guru dengan lainnya kan bisa adu diri, ekspresi berbagai cara. Betul, memang kalau melihat ruang lingkup yang banyak sekolah itu tidak akan terpegangnya dengan memegang konsep seperti itu. Setidaknya pada saat ada murid yang melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, setidaknya kita langkah-langkah intinya saja yang kita pakai. Kalau secara cara bicaranya tidak, itu bukan versi Bapak Ibu, tidak harus seperti itu, tapi yang penting langkah-langkahnya saja. Nah, ada pada segitiga restitusi, namanya ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Langkahnya itu langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat ada anak yang melanggar, pada saat menstabilkan identitas, kita berusaha untuk ada di posisi anak tersebut. Contoh kemarin, jadi kita bukan memaklumi, lebih ke kayak supaya anak itu tidak merasa bersalah sampai overthinking gitu. Akhirnya
Gimana Pak? Nah ya ditenangkan. Pada saat menstabilkan identitas, anak emosi kita tenangkan dulu melalui yaitu langkah pertama menstabilkan identitas. Yang kedua baru validasi tindakan. Nah di situ baru ada proses kenapa kita melakukan hal seperti ini. Minimal ada pertanyaan itu. Nah yang ketiga baru nanti kita ke menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang sudah kamu langgar? Hanya 3 pertanyaan itu sebetulnya yang penting. Tapi jangan lupa juga pada saat restitusi kita harus bisa memastikan bahwa merasa ada di posisi anak tersebut. Ketika dia sudah emosi, oh iya pantas begitu. Kalau tidur kan nggak enaknya kalau diganggu pusing. Kita ada hasad, oh si Budin ngertiin ke saya. Ada rasa itu. Terus pada saat melalui orang lain pun pasti kok merasa pernah melakukan kesalahan ini. Jadi supaya murid itu tidak merasa, oh saya anak paling berdosa di sedunia karena terlambat sekolah. Kalau ada bahasa orang lain pun pernah kok melakukan hal yang ini, tapi alangkah baiknya itu setidaknya oh baru ada salah, tapi ada yang juga berubah menjadi lebih baik ketika melakukan kesalahan. Tuh, Bapak Ibu, nanti akan ditayangkan video restitusinya. Maka sambil ini ada video restitusi yang sudah saya lakukan. Sebetulnya kuncinya adalah tadi bagaimana kita mau memimpikan pikiran seperti apa. Semua kembali pada kitanya. Tidak akan instan selesai 1-2 hari, 1-2 tahun. Ini butuh waktu yang lama. Mungkin kelas 10 seperti ini, tapi saya yakin kelas 11-12 pasti mereka bertumbuh dewasa. Ada sedikit kecilnya meskipun 0,5% akan ada perubahan menuju lebih baik. Karena bantuan dari Bapak Ibu semuanya, dari stakeholder semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Guru BK, Guru Novel, wali kelas juga. Sekalipun 0,5% itu wajib dihargai karena itu adalah sebuah perubahan, apalagi perubahannya menuju perubahan yang positif. Oke. Bapak Ibu, untuk yang materi seperti itu, satu lagi ada video untuk restitusi. Saya akan tampilkan badai anu restitusi kesiangan atau pinunya lakuinnya tadi Bapak Ibu. Anu kesiangan ya. Oke. Waktu itu ceritanya ada satu anak kesiangan namanya Sahrul, di pelajaran bahasa Ibu, Sahrul dan Rifan kesiangan kesepakatan kelas matematika hanya 10 menit. Saya mengharapkan hanya 10 menit boleh telat. Lebih dari 10 menit ada konsekuensinya, itu sudah disepakati pada awal mereka belajar di pelajaran matematika kelas 10. Ibu Narian kita ada Ibu Narian Penyebab galon. Video pamer meureun. Betul maju ngacar. Ibu wanita itu selalu semangatnya. Bapak Ibu, ini ceritanya tidak di setting ya. Pada saat itu memang betul-betul Rival dengan Sahrul kesiangan. Ya makanya di restitusi itu kenapa ini anak yang betul-betul rajin terjadi hal seperti ini. Ada yang masuk guru jeung murid ada. Matematik kumpul mana rasum. Kuliah bisa nyoran di junior. Salah lagu. Alhamdulillah berbeda orang. Aman Pak. Gila dulu. Pak,
Nah, boleh keluar di Indonesia. Soalnya matematik ini kan jam sore. Kimia, fisika, kumlaut. Muri di meja tinggal banyak tinggal kuinan boleh atur itu tinggal merak anak-anak. Ya ada gambar masuknya di air gambar. Sebetulnya kalau kita negara bukan konstitusi sebanyak itu, pada akhirnya adalah akan menghukum lagi dan sebagainya. Sebetulnya dari diri saya juga merasakan bahwa restitusi itu butuh waktu yang sangat lama. Pada akhirnya kan memilih untuk kadang menjadi pemantau saja, kadang jadi teman, kadang jadi ini, kadang jadi manajer itu lumayan sulit itu. Itu kembali lagi kepada pilihan Bapak Ibu, karena semuanya memiliki impian terhadap murid-muridnya masing-masing. Caranya seperti itu, mungkin kurang lebih melalui disiplin positif tadi. Bapak Ibu, maka barangkali ada yang mau merefleksi hasil dari hari ini. Ada yang merefleksikan? Terakhir, langsung doa Abi. Ternyata ada pertanyaan, tapi awatasnya beli ya terserah Abu, terus beliau. Aiman duduk yang menyampaikan dengan asuman di situ. Duduk. Berbeda aja para sekolah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang baik. Secara pribadi saya merasa bangga Ibu Ida sudah bisa menyampaikan aktivitasnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan tadi. Ya mungkin ini bukan pikiran, sebab perbedaan generasi tentu kebiasaan itu berbeda. Yang namanya kita beda ya, generasi 65 yang sebentar lagi menghadapi pensiun. Ya, berbeda dengan generasi Z ya, generasi milenial. Beda dari
rada kurang akrab ya. Praktik baik, praktek baiknya seperti yang sudah dicontohkan atau yang dilakukan oleh dunia seperti apa praktik baik atau mencari gagasan atau penemuan-penemuan yang baru. Di situ kan juga budaya positifnya, budaya positif sebetulnya kan itu bukan hal yang baru buat kita. Ya, dari dulu juga kegiatan-kegiatan pendidikan itu selalu berkaitan dengan budaya positif. Ayah upacara umum, ada yang tadarus, ada yang kegiatan keagamaan, ada yang kegiatan olahraga, itu semuanya. Khususnya untuk budaya positif, supaya bisa tercapai dengan baik, itu jadi actionnya jangan sendiri-sendiri. Jadi jangan oleh individual, tetapi harus diambil oleh lembaga, ditentukan oleh sekolah, oleh kepala sekolah dan perwakilan dan kita semua. Sebab kalau budaya positif hanya oleh individu, ya tidak akan berhasil. Sebab dalam melaksanakan suatu kegiatan kan harus ada organisatorisnya, ada pelaksana, ada perencana, kemudian ada evaluasi. Tadi kata Pak Redi, yang kegiatan kunjungan ya, misalnya, ya memang dari jamaah sekian banyak, sekian ratus, tentu tidak akan fokus semua. Ada yang fokus mungkin pada barisan 1 sampai ke 3, tapi ketiga sampai ke sananya pasti tidak akan fokus. Ditambah cuaca di luar ya, yang panas. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kegiatan itu tidak berhasil. Tapi tetap yang namanya pembiasaan itu harus terus menerus. Dan kita sebagai guru ke ayat tungtung terasnya harus terus menerus mendorong, apalagi tadi dikaitkan dengan disiplin, penerapan disiplin, memotivasi. Disiplin is the key of success. Disiplin is the key of success. Kata Abi peribahasa itu dari guru bahasa Inggris SMA 1 Pak Hadi baca Pak Ahmad Hadi. Disiplin is the key of success. Kata peribahasa itu Abi itu dicanakan dia bahasa ngajar bahasa Inggris tahun 98 dia hafal. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Kalau kita mau sukses, kita harus disiplin. Ingat Bapak Ibu, budaya positif itu jangan untuk anak-anak saja, tapi harus dari kita. Ya, harus kita memulai nabda bina. Jadi mulai ibda binafsi. Mulailah dari diri kita. Hari kamu udah kudu disiplin, hari kamu udah pulang ngerokok. Nah, itu apa ya? Hari kamu udah pulang ngerokok, ayo sekarang mulai nyuruh. Jadi kan ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Lisanah no smoking, artinya anak-anak smoking yes. Jadi tidak dinafsi, mulai dari situ. Disiplin. Kemudian motivasi. Kalau ayahnya baru datang, belajarnya kumaha coba. Terus karena apa ya? Motivasi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ada dari dalam, ada dari luar. Orang muslim, mana tugas? Dari hatena munga. Jadi merasa, tapi ya orang tak kudu memberikan contoh atau memotivasi. Motivasi itu kan aya anu budak teh kudu di toel.
anu di toel saja ya benar. Grepek-grepek mah bisa. Bawa meja ayah anu di toel teh kesadaran saya. Kalau kita pingsan. Bapak mah lain nyapo maneh. Nyapo setan lo aya di awak. Belum lah. Nah, itu kan perbedaan pandangan seperti itu. Jadi motivasi harus terus menerus kita lakukan. Terus anu restitusinya itu teh seperti tobat. Jadi lamun budak salah teh, lamun orang tobat kan merenungi dulu urang teh salah. Terus dina hate teh eta mengakui kesalahan. Kemudian ingin merubah, jangan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Ari anu video anu eta mah mahasiswa pendidikan tingkat 3 pasti geus ngakieu gitu nya. Makanya ya gurunya ditanya, Inaren, kamu kesiangan?" Nah, kan itulah kebetulan kurang ada ya untuk kita yang sudah ada di lembaga pendidikan. Jadi pemberian contohnya itu ya selalu menganggap kita itu masih rendah. Bapak Ibu sekalian, tentu untuk kesuksesan penerapan budaya positif ini ya harus dari kita semua, dimulai dari diri kita dan terorganisir. Seperti kesepakatan kelas. Lamun etana kadang-kadang istilahnya tidak boleh tata tertib ya. Tidak boleh tata tertib. Jadi tiap kelas, satu kelas dengan kelas lain itu jadi berbeda-beda. Kalau apakah tidak bisa dibuatkan kesepakatan sekolah aja gitu. Kesepakatan sekolah supaya nanti semuanya seragam. Tahu Imak? Ayah guru anu kosong ngambek, mana tuh ngambek? Boleh. Ayah guru anu setengah ngambek, ayah guru nu cuek, ayah guru anu on time ke kelas, ayah guru anu setengah on time ke kelas, ayah guru anu on the way di kamu, tapi ayah guru on top of the way. Ya, jadi sudah harus bukan saya kamu belajar. Nah, saya sih. Akan ada iya, udah semua. Apa saya? Kayak udah tanggapan jelas sekedarnya. 5 menit kan. Sekian dari Abi untuk nanti doa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberikan refleksi ya. Untuk tanggapannya tadi perihal praktik baik, sebetulnya semuanya juga sudah praktik baik ketika kita mengingatkan PMN bersama pun itu adalah praktik baik. Ketika kita mengingatkan suatu hal itu juga sudah praktik baik. Nah, alangkah baiknya praktik baik itu dilakukan bersama-sama, itu namanya kolaborasi tadi ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan itu dengan sukses ketika tidak ada kolaborasi. Kata kuncinya adalah kolaborasinya itu pandangan, berusaha, perlu waktu, tapi dari yang lainnya termasuk saya mungkin tidak, itu pun tidak akan terjadi kan harapan-harapan kita dari sekolah. Nah, keyakinan sekolah tadi ABF sebetulnya bisa. Tadi saya mencontohkan ke kelas kecil dulu, karena pasti ketika pandangannya langsung besar, hese jangan dia kayak tadi ke kelas kecil dulu, berawal dari yang kelas kecil, sebetulnya membuat kesepakatan sekolah pun bisa, sangat bisa sekali. Bahkan itu justru yang dianjurkannya seperti itu, poinnya pada dia. Yang diharapkan itu adanya nanti ada kesepakatan sekolah harusnya ya kan, karena jika sekolah itu tiap kondisinya beda-beda, ya kan jangankan beda kabupaten, kita antara SMA Darangdan dengan SMA Purwakarta saja sudah sangat berbeda kulturnya sekalipun dalam satu kabupaten. Nah, untuk kesepakatan kelas itu membutuhkan
mendapatkan power yang lebih besar. Salah satu power besarnya itu adalah dari kerjasama semuanya dan dukungan dari orang tua. Jangan sampai sekolahnya seperti mesin cuci gitu ya. Anak datang ke sekolah baju kotor kita cuci bersihin, pulang kotor lagi, datang lagi kotor lagi kita bersihin, pulang kotor lagi. Nah makanya harus ada tadi THB kolaborasi pentingnya antara kepala sekolah, orang tua, guru dengan muridnya, apalagi sesama guru. Yang membuat mungkin sulit terjadinya kolaborasi itu adalah karena tadi perbedaan pemikiran, lahirnya guru tiap zaman berbeda-beda. Ya apa ini tadi saya harus sebelum HAM, ini zaman milenial, zaman ini jelas itu pasti berbeda-beda sekali kan pemahamannya. Nah perlunya kita saling perlunya saling berpikiran terbuka terhadap setiap zaman itu seperti itu. Jangan dulu ke murid, kita dulu di ruang guru kita terbuka pada setiap zaman orang masing-masing. Kita terima, oh ada Indah mah zamannya video wajar ada saya makanya ada wah besar kusuk gitu kan. Beda dengan mungkin dengan ABFP, dengan Ibu Amil, lebih slow gitu kan ya. Kemudian kita sama generasi ya sama generasi ya. Pasti beda dengan wajib, pasti beda karena kita beda generasi. Yang diperlukan adalah sejauh mana pemikiran kita bisa menerima perbedaan dan terbuka terhadap perbedaan itu. Seperti kita bisa memahami murid. Kita sangat bisa memahami murid, tapi yang paling sulit itu sebetulnya adalah memahami rekan kerja sendiri di dalam ruang guru. Nah itu mungkin butuhnya kolaborasi. Dari praktik baiknya sudah dilaksanakan oleh semuanya. Saya pun sering menerima praktik baik dari Bapak Ibu semuanya dengan mengobrol. Neng, saya nama Ki adalah merupakan praktik baik juga sebetulnya. Nah itu penelitian ABFP-nya untuk masalah restitusi. Kesepakatan sekolah bisa dilakukan, tapi itu membutuhkan kerjasama mungkin nanti dari pihak Bapak dulu, Bapak Kepala Sekolah dan lainnya. Dan juga komunitas belajar, saya rasa ketika ada komunitas belajar itu akan lebih efektif lagi, akan banyak pemikiran yang disepakati. Nah makanya saya berharap adanya komunitas belajar dari SMA Negeri 1 Daranggan ini tujuannya adalah itu, supaya kita bisa membuka pikiran kita untuk sekarang kita berada di zaman ini, kita pakai zaman dulu, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Dan tidak juga zamannya bukan zaman generasi Z, makanya agak kelabakan mengajar kelas 10 karena beda generasi jauh sekali. Saya generasinya milenial menghadapi anak generasi Z yang serba pengen instan dengan generasi milenial yang tidak sabaran. Itu tidak sabaran dalam artian kudu sistematis, tapi kesabaran menghadapi generasi Z. Nah itu cukup harus melawan ego sendiri yang itu seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ada kolaborasi yang kuat ke depannya. Kita semua sudah ada kolaborasi, mudah-mudahan lebih kuat kembali supaya bisa menciptakan suasana positif di lingkungan kita sebagai pendidik, tentunya supaya bisa memperlihatkan kepada murid, oh bukan gurunya bahagia, senang, kita juga vibes-nya pasti senang. Karena saya sekarang mulai senang ketika anak-anak sekarang sudah istirahat tuh berulang-ulangnya lewat apa kayak suasana zaman sekolah zaman Indah tuh ada lagi gitu. Kalau beberapa tahun ke belakang kayak anak tuh kayak takut istirahat jalan ke Seman Sadaman lewat lapang kayak menginjak apa. Kalau zaman ini kan sekolah bebas kali, yang penting kita aturan tetap diikuti. Nah melihat sekarang anak-anak ketika istirahat di jalan lapang ngobrol sama teman-temannya berekspresi kayak merasa oh ini nih SMA Daranggan pada saat ini sekolah dulu seperti ini, semuanya bercengkrama dan sebagainya. Makanya ya saja mungkin kita harus bersabar, konsisten. Tadi orang sama Devi harus ada konsisten, harus bersabar, harus berkelanjutan. Cuma cakap tadi tanggapannya Bapak Ibu semua sudah cukup. Teman-teman, Bapak Ibu sadaya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya sangat berjasa sekali untuk saya. Tidak mungkin Anda bisa berada di sini kalau bukan jasa Bapak Ibu. Tidak mungkin Anda bisa ikut seperti ini. Tidak mungkin Anda bisa berdiri di depan Bapak Ibu semuanya tanpa Anda belajar dulu bersama Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Daranggan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pas. Mudah-mudahan di lain waktu public speaking-nya lebih baik lagi sehingga tidak ada kata-kata yang kurang baik. Terima kasih.
Kampus hebat. Bapak Ibu punten ya, tidak ada maksud untuk memerintah. Oke. Tepuk hebat. Kita hebat. Kita hebat.